Puji Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita masuk di bulan yang baru, bulan Februari. Saudara sekalian, puji syukur, tetap jaga kesehatan, ya, tetap menjaga diri dari situasi-situasi yang semacam ini karena virus corona, tapi kita bersyukur Semarang sudah mulai membaik. Amin, saudara, terus beriman, Semarang akan semakin baik lagi, ya. Tetapi jangan sampai sembrono, tetap kencangkan kewaspadaan supaya itu tidak terkena dalam diri kita, ya. Kalau misalkan ada sakit, memang tidak perlu beribadah, tidak apa-apa. Dalam artian beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja. Tetapi tetap harus menghormati hari Sabat, beribadah di rumah. Hormati hari Sabat artinya menghormati waktu-waktu yang sudah Tuhan tentukan untuk kita bersekutu bersama-sama. Ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu waktunya harus ditentukan, tidak bisa seenaknya sendiri, saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu tetap setia di dalam peribadatan, dengan demikian kita menyatakan diri melakukan penghormatan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita akan belajar di bulan Februari ini dengan tema yang baru, yaitu lihatlah anak domba Allah. Kita akan belajar tentang doktrinal Injil, ya. Oleh sebab itu kita mau belajar tentang tema ini, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada minggu ini kita dengan judul khotbah Yohanes Pembaptis Sang Pembuka Jalan. Ayat yang kita bisa ambil di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, mari kita akan bersama-sama membaca 4 ayat ini secara bersama-sama. Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah bisa membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara sekalian, permulaan Injil dinyatakan dengan jelas dalam hal ini dimulai. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ayat yang pertama kalau kita membaca demikian. Ya. Lalu selanjutnya dinyatakan tentang Yohanes Pembaptis. Pernyataan ini memberikan kita kekuatan tentang skup Injil. Rangkum seluruh Injil. Itu tidak mulai dari Bethlehem, anak domba Allah ketika lahir. Yesus lahir ketika Natal. Skup Injil itu dimulai justru sebelum itu. Karena ada persiapan jalan menuju Tuhan hadir, yaitu dimulai justru di Sungai Yordan, yaitu ketika Yohanes Pembaptis tampil. Itulah permulaan Injil. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang membuka sebuah permulaan pemberitaan kabar keselamatan. Ya, permulaan kabar keselamatan bukan ketika Bethlehem, Natal. Tapi kabar keselamatan dimulai ketika ada orang berseru-seru, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Itulah seruan daripada
Yohanes Pembaptis, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, berikan dirimu, serahkan dirimu untuk Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Semua Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua diawali dengan peristiwa Yohanes Pembaptis. Bahkan setelah selesai, ketika Yesus sudah naik ke surga, maka rangkuman seluruh peristiwa Injil itu dinyatakan dalam satu kalimat di dalam Kisah 1 ayat yang ke-22. Mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Itulah Injil. Sampai di sini saudara memahami, saudara. Ya. Jadi saudara sekalian, bahwa Yohaneslah yang mengawali pemberitaan kabar keselamatan itu. Nah, hal yang menjadi ciri khas Yohanes adalah kata pembaptis. Ini merupakan tindakan iman yang baru untuk menyatakan sebuah sikap pertobatan. Sikap pertobatan yang berbeda dengan cara Taurat yang meminta korban binatang. Terus menerus korban binatang dipersembahkan. Setiap tahun, setiap saat orang melakukan kesalahan akan dituntut korban yang berbentuk benda harta, saudara. Nah, pengajaran Yohanes Pembaptis lebih menuntut kepada kesungguhan dan ketulusan hati dalam menyatakan sebuah nilai pertobatan. Nah, saudara sekalian, nilai pertobatan ini menjadi tonggak ketika Allah mulai menuntut sikap diri di dalam dirinya sendiri dan bukan sikap liturgi, sikap peribadahan lahiriah. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar melihat situasi dan keadaan. Ya, lebih khusus ketika masa-masa semacam ini. Ini kelihatan saudara sekalian, betapa goncangan iman itu sedang terjadi di hari-hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu dengan terbitnya surat, banyak gereja goyang, saudara. Gereja goyah, ini kebaktian apa enggak, kebaktian apa enggak. Kebaktian itu ya atau tidak tergantung dari surat. Tergantung dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan tetap berbicara, hormatilah hari Sabat. Tidak boleh kita memusnahkan bait Allah. Tidak ada orang yang akan lepas memusnahkan bait Allah dari hukuman. Hati-hati. Peribadahan tetap peribadahan. Dan suratnya ditafsir seenaknya sendiri. Saudara sekalian, ada ketakutan yang luar biasa. Ini kebaktian atau tidak? Saudara sekalian, kita harus fair sama Tuhan. Kita tidak boleh tidak adil dengan Tuhan, apalagi dengan Tuhan, saudara. Coba bayangkan, masih tetap kerja enggak? Masih tetap ke pasar enggak? Masih. Tetap masih jajan keluar enggak? Makan bersama? Masih. Ke gereja enggak mau, alasannya apa? Kesehatan. Itu unfair sama Tuhan. Itu enggak fair, enggak adil sama Tuhan. Justru di gereja itu semua bisa dikontrol dengan baik. Justru di gereja kamu menumbuhkan iman. Dan iman itu meningkatkan imunitas kamu naik. Karena percaya pertolongan Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan menolong kita, melindungi kita. Imunitas kita naik. Lihat bangsa Israel, alasan pertama keluar apa yang disampaikan? Supaya umatku bisa beribadah. Hanya minta seperjalanan keluar dari Mesir. Kenapa harus seperjalanan dari Mesir? Keluar dari Mesir. Karena Tuhan tidak bisa bercampur dengan dewa-dewa yang lain. Dia harus keluar. Tetapi Tuhan akhirnya harus mengeraskan hati
Firaun, maka 10 tulah jadi. Kenapa itu bisa terjadi? Ketakutan yang dimunculkan apa saudara? Sama orang Mesir. Pekerjaan. Maka dibuat semakin berat. Tidak dikasih jerami tapi hasilnya tetap sama. Bukankah situasinya juga sama dengan kondisi pandemi? Semakin berat, semakin ditekan, maka semakin bangsa Israel ketakutan. Nah, itu tidak boleh terjadi sama kita. Justru ketika kondisi berat dan menekan, justru itulah saatnya kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai karena alasan ini tidak beribadah hanya sekedar untuk menutupi keengganan datang ke rumah Tuhan. Dan itu yang menjadi masalah. Lihat, kenapa bergereja? Karena Tuhan meminta kita sama-sama bersekutu, bersama-sama bersekutu. Bukan artinya kita melalaikan kesehatan. Tentu tetap harus dengan protokol kesehatan. Tidak boleh sembrono, karena virus itu juga nyata, itu fakta. Oleh sebab itu yang usianya lanjut, kalau sedang kondisinya tidak sehat, ya memang jangan beribadah. Kalau itu jarak namanya. Kalau sudah tahu panas, ya jangan ke gereja dulu. Boleh tetap beribadah di rumah. Tetapi kalau sehat, baik keadaannya, beribadahlah dengan benar. Tetap beda. Beribadah di rumah dengan bergereja tetap beda, saudara. Ya, oleh sebab itu tetap tekun. Nah, sikap diri inilah yang disebut dengan sikap pertobatan. Yang tidak hanya sekedar datang ke gereja, tetapi mengalahkan ke diri sendiri untuk beribadah. Itu sikap diri. Pertobatan itu dimulai dari sana. Kalau tidak bisa, kenapa? Karena meriang dan sebagainya. Ya tetap di rumah tapi beribadah. Tapi tetap itu sikap diri. Tapi kalau kuat, ya tetap beribadah. Jangan karena alasan keengganan yang ditutupi tidak beribadah. Kenapa? Misalkan kemarin hujan, keras sekali. Dan kita berdoa untuk kota Semarang bisa lepas dari banjir. Menurut BMKG masih ada 3 hari akan hujan semacam ini. Tetapi kalau melihat situasi, jangan karena hujan lalu tidak ke gereja. Salah juga, saudara. Justru karena ada tantangan semacam itu, ini akan membuktikan keteguhan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Itu justru karena ada tantangan. Hujan, banjir, semua mengalami situasi ini, orang mengalami. Kami kemarin juga kebanjiran dan masuk rumah. Kita coba bersihkan bersama-sama keluarga. Ya kesel tapi tetap berbakti. Nah, tetap kebaktian. Ini sikap pertobatan. Dan Yohanes menyatakan ini. Bukan karena bawa kambing, bukan karena bawa sapi, bukan karena bawa ternak. Yohanes ingin menyatakan sikap hati. Dari sikap hati akan menentukan sikap, tindakan, perilaku, kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, tetaplah beribadah. Saya rindu setiap kursi tetap terisi. Kalau tidak mencapai kapasitas, ya sudah 2 minggu sekali. Itu menunjukkan sikap diri, antusiasme untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Nah itulah Injil pertama kali dinyatakan. Bertobat. Kalau saya salah, ya bertobat. Yang menuntut kesungguhan dan ketulusan hati kita mengasihi Tuhan. Nah saudara sekalian, Yohanes Pembaptis adalah nabi perjanjian lama yang terakhir. Tapi Tuhan menyatakan dia adalah nabi yang terbesar sebelum itu. Itu Yohanes. Tidak melakukan banyak mujizat sebenarnya. Tidak ada satupun mujizat yang dikerjakan. Yohanes dipersiapkan dari sejak kandungan Elisabet. Sampai usia 30 tahun tidak ada karya apa-apa.
Dan ketika dia melayani di Sungai Yordan, saudara sekalian, cuman berjalan paling lama 6 bulan. Tapi mengubah wajah peribadatan. Pelayanannya singkat, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Mengapa? Yohanes ini seperti dinubuatkan akan menjadi pembuka jalan. Dinyatakan seperti Elia. Karena itu nubuatan Maliaki tergenapi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sebelum Yohanes ada 600 tahun tanpa pewahyuan. Ada bait Allah, tapi tidak ada pewahyuan. Luar biasa, Tuhan tidak berbicara apapun sama bangsa ini. Jadi inilah yang membuat keprihatinan. Kalau tidak ada pewahyuan, Tuhan bisa datangkan sesuatu, yaitu memukul bumi musnah, saudara. Ada bait Allahnya dibangun Herodes. Sekian puluh tahun dibangun, saudara. Tapi tidak ada pewahyuan. Dan Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi bumi ini. Supaya tidak musnah. Maka keluarlah Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus hadir. Itu peran Yohanes. Mana itu kenabian Yohanes menjadi sangat luar biasa besar, saudara. Sangat besar sekali. Orang yang berseru-seru di padang gurun, tidak ada yang dengar, saudara. Ya. Karena itu teman-teman nulis gini, sebab semua nabi ini Yesus yang menyatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yesus ini menyatakan, dan jika kamu mau menerimanya, ia Elia yang akan datang. Cuma gambaran orang tentang Elia, orang Yahudi tentang Elia sama Yohanes jauh beda. Elia itu pribadi yang luar biasa dengan mujizat yang luar biasa. Dia berdoa langit tertutup, dia berdoa langit terbuka. Itu Elia. Yohanes enggak. Nah, ini ingin menunjukkan sinkronisasi antara Elia dan Yohanes. Itu di mana? Yaitu ketika Elia mempertobatkan bangsa Israel. Dan Yohanes mempertobatkan juga. Titik sinkronnya di sana, bukan di mujizatnya. Orang suka melihat fenomenanya, orang suka melihat sesuatu yang spektakulernya, tanpa menyadari bahwa di balik semua itu Tuhan mengharapkan apa? Pertobatan kita. Tuhan mengharapkan pertobatan, bukan sekedar fenomena yang luar biasa. Tuhan justru mengharapkan perubahan hati kita. Tuhan mengharapkan hati kita bertobat. Karena itu Matius pasal yang 17-12 dikatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyorongnya mencoba menguasainya. Karena itu Yohanes mengatakan apa? Luruskan jalan bagi Tuhan. Kenapa? Orang mencoba menyerongkan. Dan yang menyerongkan berusaha untuk menguasainya. Dan benar itu yang terjadi di bait Allah. Ketika Farisi dan Saduki Sanhedrin ada di sana, kebenaran diserongkan. Mereka minta persembahan yang lebih besar. Mereka minta korban yang lebih banyak. Mereka bermain dengan pergantian ke uang. Sehingga ada penukar uang dan lain sebagainya. Di mana? Di bait Allah. Ketika bait Allah harusnya menjadi rumah doa, justru di sana rumah transaksi jual beli. Tuhan tidak menginginkan ini terjadi. Karena itu Yohanes hadir, dia meluruskan kembali 172 kilometer jarak Yerusalem dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan itu hanya perlintasan orang untuk nyebrang.
Situasinya agak menyempit di posisi itu. Orang menyeberang di sana. Tetapi ada orang minta supaya tanah di sana tuh ada apa toh? Di padang yang tandus, Yohanes hanya menggunakan kain dari bulu. Makannya belalang. Nah, belalang ini jangan dianggap serangga. Belalang itu adalah urap atau sayur-sayuran. Jadi belalang yang dimakan sama Yohanes itu urap, saudara. Kalau yang di sini namanya pecel lah. Jadi sayur-sayuran itu. Ya, makanannya sederhana. Nah, saudara tahu, lihat, Yohanes Pembaptis itu bapaknya siapa? Itu hamba Tuhan di Yerusalem. Imam besar yang terpilih, yang setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus. Di sanalah dinyatakan tentang akan lahirnya Yohanes. Kenapa enggak Yohanes ngelanjutin aja perannya bapaknya seperti zaman sekarang ini? Ya, bukan artinya karena bapak saya pendeta, saya terus jadi pendeta, harus melakukan panggilan. Tetapi Yohanes lari ke Sungai Yordan. Yohanes tahu harus diluruskan jalan bagi Tuhan. Karena itu tidak bisa dengan metode lama, harus dengan metode baru membuat orang itu benar di hadapannya. Tidak bisa terus-menerus bangsa Israel ada di Mesir, dia harus keluar. Itulah pertobatan, saudara. Yohanes menyatakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Kalau orang yang mau berseru-seru tentang Tuhan harusnya di rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan sudah diserongkan. Maka Yohanes ada di padang gurun berseru-seru. Tapi 170 km dari sana, dari pusat keagamaan, banyak orang bertanya-tanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah Elia? Apakah engkau nabi-nabi yang akan datang itu? Yohanes hanya memberi jawaban, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara sekalian, seruan padang gurun yang semacam ini akan menjadi seruan bagi kita juga. Luruskanlah jalan Tuhan. Amin, saudara. Kalau sekarang gereja banyak yang begitu serong, ini saatnya diluruskan, saatnya meluruskan. Bagaimana caranya meluruskan itu, saudara? Lukas 3 ayat 8 hingga 14, pernyataan Yohanes. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang di dalam api. Jadi saudara sekalian, bangsa Israel begitu yakinnya selamat. Kenapa? Karena dia merasa superior, saya keturunan Abraham. Dia tidak menyadari Abraham melahirkan keturunannya ketika sudah sangat tua, ketika Sarah sudah tidak mungkin melahirkan. Maka lebih ekstrim lagi, Yohanes mengatakan dia bisa bikin batu ini menjadi keturunan Abraham. Pertobatan diawali dari sikap diri saudara, supaya kita tidak merasa superior, luar biasa, hebat, sehingga Tuhan butuh kita, sehingga Tuhan memerlukan kita, dan bukan sebaliknya kita butuh Tuhan. Ini sikap yang salah. Orang yang mulai bergereja, yang mulai bergantung pada figur tertentu, mulai mengkultuskan pribadi tertentu, itu gereja yang harus diluruskan.
Karena itu yang paling takut saya kalau mengatakan ini gereja Pak Petrus Gunawan. Saya takut. Ini gereja Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan itu jemaatnya Pak Petrus Gunawan. Itu bukan jemaat saya. Saya selalu mengatakan jemaat Tuhan. Kalau ada yang mulai superior begitu luar biasa, hebat, gereja ini tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tidak bisa meningkat karena 1-2 orang atau sekelompok orang, itu gereja yang perlu diluruskan. Demikian juga kalau pelayan-pelayan Tuhan, milikilah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan bisa bikin batu untuk dapat melayani. Jangan merasa diri yang paling luar biasa. Tidak ada aku nanti tak lihat kayak apa kebaktiannya. Itu sikap sombong semacam itu. Itu perlu diluruskan. Itu gereja bengkok. Orang yang bengkok hatinya harus diluruskan mulai seperti itu. Jangan merasa diri paling hebat. Kalau tidak ada aku, wah gereja pasti berhentilah, tidak mungkin jalan. Jangan. Yang kedua saudara sekalian. Lihat ini jawaban daripada Yohanes Pembaptis. Kalau punya 2 helai baju, kasih, bagi. Kalau ada pemungut cukai, guru apa pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya, guru apakah yang harus kami perbuat? Jangan nagih lebih banyak. Lalu kalau prajurit bertanya, dan apa yang harus kami perbuat? Ya harus mengatakan, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yang kedua saudara sekalian, orang hidup benar, gereja yang benar, berperanlah sebagai orang yang baik, orang yang benar, tidak melebih-lebihi sesuai dengan perannya saudara, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya, ini orang yang simple. Oleh sebab itu kalau sudah melakukan kesalahan, pelanggaran masa lalu, stop, selesai sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Saatnya berubah perilaku. Jangan meras, jangan memeras, jangan ngambil lebih banyak. Kalau kamu punya lebih, bagi. Itu gereja benar. Tidak semua dirangkup, semua diambil, semua dipakai. Sampai gereja berpikir bagaimana berinvestasi supaya menambah kekayaan. Tapi untuk kepentingan pribadi, ini masalah juga saudara. Nah, hal-hal semacam ini harus diluruskan. Banyak gereja memotivasi sedemikian rupa supaya mempersembahkan lebih banyak, semakin banyak. Untuk apa? Semakin gila-gilaan dalam bentuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, yang tidak meningkatkan nilai rohani, hanya menyenangkan jasmani. Buat apa? Yohanes berkata, cukupkanlah. Sudah, berhenti. Karena itu bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Ini pernyataan Yohanes, awal Injil yang penting. Saudara sekalian, sesudah Yohanes ditangkap, Yesus melanjutkan fungsi ini. Jadi tidak berhenti. Setelah Yesus ditangkap, hanya 6 bulan dia pelayanan, 3-6 bulan. Yesus datang ke Galilea, memberitakan Injil, katanya, waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi pernyataan pertobatan dengan Injil itu sangat sinkron. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, seruan ini tetap berlaku bagi kita di zaman akhir yang sudah menjadi dekat, semakin dekat. Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, maka bertobatlah. Berbuatlah baik, berbaliklah kepada Allah, karena Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Mari bawa diri kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Nanti kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Setelah ini sudah bisa mengikuti melalui kanal YouTube dan Facebook kita. Mari kita berdoa.